Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Pada hari Rabu 2 Maret 2022 ini, kita memasuki masa puasa atau lazim disebut masa Prapaskah. Puasa dan pantang ini dimulai dengan menerima abu yang dioleskan di dahi atau ditaburkan di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita ini manusia yang rapuh, selalu cenderung untuk berbuat dosa, dan karena itu membutuhkan pertobatan. Saat menaruh abu di atas kepala kita, imam berkata, "Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Kita akan berpuasa dan berpantang selama 40 hari. Berikut ini makna puasa dan pantang menurut Santo Yohanes Chrysostomus. Nilai dari puasa bukan hanya terletak pada persoalan menghindari makanan-makanan tertentu, tapi juga berhenti dan melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Seseorang yang membatasi puasa dengan hanya berpantang daging, sesungguhnya merendahkan arti dari puasa itu sendiri. Apakah kamu berpuasa? Buktikanlah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika kamu melihat orang yang membutuhkan, berbelas kasihlah kepada mereka. Jika kamu melihat temanmu ditinggalkan, janganlah tinggalkan mereka, dekatilah mereka. Jika kamu melihat temanmu ditinggikan, janganlah menjadi iri hati. Untuk puasa yang sejati, kamu tidak dapat hanya berpuasa dengan mulutmu. Kamu harus berpuasa dengan matamu, telingamu, kakimu, tanganmu, dan dengan seluruh anggota tubuhmu. Berpuasalah dengan tanganmu, dengan menjaganya bersih dari keserakahan dan kekotoran. Berpuasalah dengan kakimu, dengan menjaganya tidak pergi ke tempat-tempat yang dapat membawamu jatuh ke dalam dosa. Berpuasalah dengan matamu, dengan tidak membiarkannya melihat hal-hal yang tidak pantas. Jika kamu menganggap puasa hanya sebagai serangkaian larangan, kamu akan semakin ingin melakukan hal-hal yang justru dapat mengancam keselamatan jiwamu. Tetapi jika kamu dapat menilai puasa sebagai sesuatu yang menyelamatkan, puasamu akan semakin berharga. Karena penilaianmu terhadap puasalah yang akan mempengaruhi perbuatanmu. Adalah sangat bodoh bila kamu tidak makan daging atau makan makanan lain dengan alasan berpuasa, tetapi anggota tubuhmu yang lain melakukan hal-hal yang tidak benar. Katamu, kamu tidak makan daging, tetapi kamu membiarkan telingamu mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Tahukah kamu bahwa kamu harus berpuasa dengan telingamu juga? Artinya, tidak membiarkannya mendengarkan hal-hal yang cabul, perkataan-perkataan yang jahat, dan tidak benar tentang sesama. Selain berpuasa dengan tidak makan makanan tertentu, mulutmu juga harus berpuasa dengan tidak membiarkannya mengeluarkan kata-kata kotor, makian, gosip, juga berbohong. Apa bagusnya bila kamu tidak makan daging sapi atau daging ayam, tetapi kamu menggigit dan memangsa sesamamu manusia? Demikian apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes Chrysostomus tentang puasa dan pantang yang kiranya kita laksanakan selama 40 hari ini sebelum merayakan Paskah kemenangan kita, di mana kita lahir sebagai manusia baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih,
Paus Fransiskus juga menyampaikan makna puasa dan pantang yang sesungguhnya, yakni puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang. Ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa kecewa atau tidak puas, penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Puasa marah, penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis, penuhilah dirimu dengan optimisme. Puasa khawatir, penuhilah dirimu dengan percaya kepada Tuhan. Puasa meratap dan mengeluh, nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupanmu. Puasa stres, penuhilah dirimu dengan doa. Puasa dari kesedihan dan kepahitan, penuhilah hatimu dengan sukacita. Puasa egois, gantilah dengan bela rasa pada yang lain. Puasa dari sikap sulit mengampuni dan balas dendam, gantilah dengan perdamaian dan pengampunan. Puasa bicara banyak, penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memohon kekuatan rahmat Tuhan agar kita mampu menjalankan puasa dan pantang pada masa puasa, masa Prapaskah tahun 2022 ini. Saudara-saudari terkasih, Paus Fransiskus juga menjadikan hari Rabu Abu 2 Maret 2022 ini sebagai hari puasa untuk perdamaian. Paus berdoa, "Saya meminta kepada semua umat agar secara khusus mendedikasikan diri mereka secara intens berdoa dan berpuasa pada hari Rabu Abu untuk memohon perdamaian. Semoga Bunda Maria, Ratu Damai, melindungi dunia dari kekejaman perang." Tentu ini ada kaitannya dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Dan kita berdoa agar perang ini segera berakhir. Rusia dan Ukraina kembali bersahabat sebagai negara yang berdaulat dan menghargai kedaulatan negara masing-masing. Bunda Maria, Ratu Damai, doakanlah kami, doakanlah bangsa-bangsa di dunia ini agar menjaga perdamaian yang sejati. Semoga, amin.